Halo teman-teman, perkenalkan saya Yunita Francisca Ngela Peseko dengan NIM 182314032. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti apakah perekonomian Indonesia yang dimaksud. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh sebuah negara untuk menyisihkan sumber dayanya untuk individu atau organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi dan sistem ekonomi lainnya adalah dilihat dari cara sistem menentukan faktor produksinya. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang terbesar di dunia, di Asia Tenggara dan terbesar di Asia setelah Cina dan India. Ekonomi negara menggeser Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 di dunia, yang berarti bahwa Indonesia juga merupakan anggota G20. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan di kisaran 5% dengan pertumbuhan mencapai 5,02% pada tahun 2019. Namun, angka ini lebih rendah 0,15% dibandingkan periode tahun sebelumnya yang tumbuh menjadi 5,17%. Ada 3 teori perekonomian Indonesia yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, stabilitas perekonomian, dan yang ketiga adalah ketenagakerjaan. Teori yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Jika kondisi dari indikator-indikator tersebut menurun dibandingkan periode sebelumnya, maka negara tersebut bukannya mengalami pertumbuhan ekonomi, namun justru mengalami kemunduran ekonomi. Sedangkan pendapat lain dari Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana suatu negara mampu meningkatkan output atau hasil produksi ekonomi berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Hal ini menunjukkan adanya 3 komponen yang berkaitan satu sama lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan produksi negara, kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, dan penyesuaian ideologi yang terbuka dalam menerima teknologi baru. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunannya yang dilakukan selama periode tersebut. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif, maka terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi jika menggambarkan bagaimana kemakmuran rakyat karena dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara, rencana pembangunan yang akan dilakukan. Pertumbuhan ekonomi yang kurang baik dapat dijadikan landasan untuk menerima bantuan dana dari pihak internasional seperti Bank Dunia atau negara lain. Sedangkan bagi para pelaku sektor usaha atau perusahaan, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan dasar dalam membuat rencana pengembangan produk dan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Berikut ada 5 indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, presentasi pertumbuhan total PDB. Yang kedua, presentasi pertumbuhan komponen PDB dilihat dari sisi produksi atau lapangan usaha. Yang ketiga, presentasi pertumbuhan komponen PDB dilihat dari sisi pengeluaran. Yang keempat, nilai pendapatan per kapita. Dan yang kelima adalah proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan pertama tahun 2020 yang diambil dari BPS. Yang pertama adalah pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB dari tahun 2018 sampai 2020.
Ekonomi Indonesia triwulan pertama tahun 2020 terhadap triwulan pertama tahun 2019 tumbuh sebesar 2,97% dari tahun ke tahun, melambat dibanding capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,67%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 3,74%. Pada pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, tahun 2019 sampai triwulan pertama tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Kemudian, pertumbuhan PDB menurut pengeluaran. Ekonomi Indonesia triwulan pertama tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,41%. Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran. Kemudian, pada pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut wilayah. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan pertama tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 59,14%. Diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,40%, Pulau Kalimantan sebesar 8,12%, dan Pulau Sulawesi sebesar 6,19%, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,95%. Sementara, kontribusi terendah diperoleh oleh kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua. Kemudian, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021. Prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2021 kemungkinan akan lebih baik dibandingkan tahun 2020, meski masih pandemi COVID-19. Yang harus diutamakan adalah faktor penanganan kesehatan yang lebih sehat, seperti vaksin yang sudah mulai diberikan. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan kembali konsumsi rumah tangga yang menurun di tahun 2020. Hal tersebut akan terwujud apabila ada dukungan yang tumbuh positif dari semua pihak untuk menjaga protokol kesehatan dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Maka ekonomi dapat tumbuh positif dan sesuai yang direncanakan. Teori yang kedua adalah stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian menjadi prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas ekonomi menunjukkan suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan, yang artinya bahwa pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan secara seimbang. Ekonomi yang stabil memungkinkan kondisi ekonomi lain mendukung seperti kenaikan harga, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Ekonomi yang sering resesi inflasi ekonomi dianggap sebagai ekonomi yang tidak stabil. Contoh ekonomi yang tidak stabil adalah Indonesia yang menyebabkan krisis moneter pada tahun 1999 dan Amerika Serikat yang terjadi dalam krisis kredit perumahan pada tahun 2008. Stabilitas ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, serta investasi. Ada beberapa masalah yang sering terjadi pada stabilitas ekonomi. Yang pertama, stabilitas makro masih rentan. Yang kedua, laju inflasi dan tingkat suku bunga relatif lebih tinggi. Yang ketiga, kondisi neraca pembayaran perlu terus diwaspadai. Yang keempat, peningkatan impor yang terlalu cepat tanpa diimbangi dengan ekspor non-migas akan menekan posisi transaksi berjalan. Yang kelima, sektor real belum pulih, ini tercermin dari lemahnya kondisi struktural. Dan yang terakhir adalah kondisi perbankan dan lembaga keuangan lainnya belum maksimal. Teori yang terakhir adalah ketenagakerjaan. Berbicara mengenai ketenagakerjaan, pasti tidak lepas dari yang namanya tenaga kerja atau segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja seperti karyawan, buruh, masalah pengangguran, dan sebagainya.
Ketenagakerjaan atau tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi. Oleh karena itu, tenaga kerja sangat penting dalam kegiatan ekonomi maupun dalam perekonomian suatu negara. Tanpa adanya tenaga kerja, bisa dipastikan kegiatan perekonomian akan lumpuh dan tidak akan berjalan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian ini, dapatlah dipahami bahwa ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja buruh, baik menyangkut hal-hal yang sebelum masa kerja, selama masa bekerja, maupun sesudah masa kerja. Dari pengertian ketenagakerjaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ketenagakerjaan tidak selalu berhubungan dengan subjek, melainkan dengan berbagai faktor seperti sebelum masa kerja, ada masalah kesempatan kerja yang sempit, lalu selama masa kerja, ada masalah penggajian atau kualitas tenaga kerja yang rendah, dan sesudah masa kerja, ada masalah pemenuhan hak pensiun atau lainnya. Semua itu adalah bukti bahwa ketenagakerjaan menyangkut hal yang kompleks. Berikutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu subjek dari ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dari pengertian tersebut, terdapat kata setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, itu berarti tidak semua penduduk bisa dikatakan sebagai tenaga kerja, karena pada dasarnya tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan. Orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan inilah yang disebut sebagai bukan angkatan kerja. Jadi, di sini tenaga kerja terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Yang pertama adalah kelompok angkatan kerja. Angkatan kerja adalah setiap penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk dalam usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Tidak semua penduduk usia kerja bisa dikatakan sebagai angkatan kerja. Hal ini dikarenakan penduduk yang tidak aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja. Yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Tenaga kerja yang bukan merupakan angkatan kerja adalah penduduk yang belum atau sudah memasuki usia kerja, tetapi tidak berminat bekerja karena suatu alasan. Jika dilihat secara usia penduduk, bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai 14 tahun dan penduduk yang berusia lebih dari 64 tahun atau lansia. Contoh penduduk bukan angkatan kerja adalah pelajar, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Berikutnya adalah klasifikasi tenaga kerja. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terdidik, dan tenaga kerja terampil. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu. Keahlian tersebut diperoleh dari bidang pendidikan. Contohnya, tenaga kerja terdidik adalah dosen, dokter, guru, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu dan keahlian tersebut diperoleh dari pengalaman dan latihan. Contoh tenaga kerja terlatih adalah montir, tukang jahit, sopir, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang bekerja hanya dengan mengandalkan tenaganya saja, tidak memerlukan pendidikan dan latihan tertentu. Contohnya seperti buruh kasar, kuli, pembantu rumah tangga, dan pekerjaan lainnya. Berikutnya adalah masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan banyak dialami oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Masalah ketenagakerjaan timbul karena beberapa faktor seperti kesempatan kerja yang rendah, pendidikan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan lain sebagainya.
Setiap negara berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan berbagai cara, misalnya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki fasilitas, dan sebagainya. Setiap negara memiliki masalah ketenagakerjaan yang berbeda, termasuk Indonesia. Berikut adalah beberapa masalah yang sering muncul dari ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama adalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Masalah kualitas tenaga kerja yang rendah timbul dari akibat tingkat pendidikan yang rendah, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Tingkat pendidikan yang rendah ini biasanya terjadi akibat kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia yang belum mampu menempuh pendidikan yang tinggi. Akibatnya, saat memasuki usia angkatan kerja, timbullah masalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Yang kedua adalah jumlah kesempatan kerja yang rendah. Jumlah kesempatan kerja yang rendah timbul akibat dari produktivitas masyarakat yang rendah, sehingga jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Jika jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja, maka akan menimbulkan masalah pengangguran. Yang ketiga adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Pembangunan ekonomi yang tidak merata mengakibatkan persebaran tenaga kerja juga tidak merata, sehingga tingkat kesejahteraan suatu daerah dengan daerah lain tidak seimbang. Selain itu, tidak meratanya pembangunan ekonomi dapat berimbas pada persebaran penduduk yang tidak merata. Dan permasalahan terakhir adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah paling besar dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk Indonesia yang tidak dibarengi dengan kesempatan kerja yang cukup. Selain itu, rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor dalam munculnya masalah pengangguran ini. Berikut adalah data rata-rata upah buruh per bulan Februari 2020 yang diambil dari BPS. Yang pertama adalah lapangan pekerja dengan rata-rata upah tertinggi dalam juta rupiah. Yang pertama, pertambangan dan penggalian sebesar 5,10, jasa keuangan dan asuransi sebesar 4,15, informasi dan komunikasi sebesar 4,08. Sedangkan pada lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah terendah dalam jutaan rupiah, yang pertama adalah jasa lainnya itu sebesar 1,71, yang kedua pertanian, kehutanan dan perikanan itu sebesar 2,07, sedangkan pada penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 2,29. Sedangkan menurut jenis kelamin, laki-laki sebesar Rp3.184.084, sedangkan pada wanita itu berkisar dari Rp2.454.023. Dan menurut tingkat pendidikan dalam jutaan rupiah, SD 1,79, SMP 2,15, SMA 2,78, SMK 2,83, diploma 3,59, sedangkan universitas 4,56. Sehingga rata-ratanya mencapai 2,92 juta rupiah per bulan. Kemudian, prospek ketenagakerjaan pada tahun 2021. Prospek ketenagakerjaan pada tahun 2021 akan meningkat asalkan pertumbuhan ekonomi mampu mencapai 4,5% sampai 5,5%. Hal ini diperkirakan akan ada 2,3 juta sampai 2,9 juta lapangan kerja baru yang akan tercipta, seperti program padat karya dan program lain yang dapat membuka lapangan kerja menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat, di samping program perlindungan sosial yang juga akan tetap dilakukan pemerintah. Sektor investasi juga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mengingat dalam waktu yang tidak terlalu lama, aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja akan segera disahkan, sehingga hal ini diharapkan akan mendorong investasi secara signifikan dan menciptakan lapangan kerja baru. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.